Salam jumpa Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam rangkaian Pualam Kasih Bapa. Bersyukur dapat menyapa Ibu Bapak, saudara-saudara dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua dalam keadaan yang baik dan selalu merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adakah yang mengenal sosok ini? Bagi Bapak Ibu dan teman-teman mungkin yang sangat suka dengan film-film laga, tentu mengenal siapa tokoh ini. Ia adalah Bruce Lee, seorang aktor seni bela diri Amerika Serikat yang sangat terkenal. Selain sebagai aktor, ia juga adalah sosok yang cukup menginspirasi banyak orang melalui perkataan-perkataan yang dinilai bijaksana. Salah satu ucapan Bruce Lee yang terkenal dan menginspirasi banyak orang hingga hari ini adalah "Be like water." Jadilah seperti air. Nah, ini ungkapan yang sangat terkenal dan sampai sekarang saya sering sekali mendengar orang mengutip pernyataan Bruce Lee. Apa sih sebenarnya maksud Bruce Lee menyatakan "Be like water"? Bruce Lee mengatakan ini supaya orang itu bisa membuka pikiran dan beradaptasi, supaya orang itu mau menyesuaikan diri di dalam segala situasi hidup. Seperti air, apabila dituang ke dalam sebuah wadah, air itu pasti akan memenuhi wadah tersebut. Dan kalau kita pindah ke wadah yang lain, yang berbeda bentuknya, ia akan tetap memenuhi wadah itu. Air bisa beradaptasi di banyak wadah, baik itu gayung, ember, gelas, dimanapun ya, segala perkakas yang kita miliki, kita bisa menjadikan itu semua wadah bagi air dan air akan menyesuaikan diri dengan wadah-wadah itu. Nah, saudara-saudara, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, manusia pun diberkati oleh Tuhan untuk bisa beradaptasi di dalam banyak situasi hidup. Misalnya sederhana saja, ketika dalam suasana yang penuh kegembiraan, kita sebagai manusia bisa menempatkan diri dan bersuka cita bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita. Begitupun apabila kita berjumpa dengan orang yang sedang bersedih, kita juga bisa menempatkan diri dengan penuh kepedulian dan ikut merasakan kesedihan. Contoh lagi, di masa pandemi, wah nih kalau ngomongin soal pandemi, rasanya nggak perlu diragukan lagi ya, ibu bapak, saudara-saudara. Semua orang di seluruh dunia beradaptasi, menyesuaikan diri dengan gaya hidup baru. Keluar rumah yang mungkin sampai sekarang masih dibatasi. Kalau mau pergi keluar rumah, wajib pakai masker. Dan begitu banyak bentuk-bentuk protokol kesehatan yang kita lakukan. Awalnya kita sabar, begitu ya, melakukan ini semua. Tetapi lama-kelamaan jadi agak mengeluh juga ya, merasa tidak nyaman. Namun saat ini, kita semua, banyak orang sudah terbiasa dengan protokol kesehatan itu. Ini menjadi bukti sekali lagi bahwa manusia bisa beradaptasi. Manusia bisa menyesuaikan dirinya dengan situasi hidup yang ia jalani. Begitupun di dalam relasi antar sesama. Kemampuan untuk menyesuaikan diri ini kita miliki dan wajib untuk kita latih. Berbicara, bersosialisasi dengan anak-anak, itu kita perlu menyesuaikan diri. Begitupun juga ketika kita berelasi, berkomunikasi dengan orang tua. Kalau kita mau bicara dengan seorang teman, kita perlu menyesuaikan diri sedemikian rupa. Dan itu berbeda apabila kita berbicara dengan seorang di tempat kerja, rekan kerja kita. Tidak bisa kita samakan. Oleh karena itu, kita harus menyesuaikan diri kita. Begitu ya, terkait dengan kemampuan untuk beradaptasi, untuk menyesuaikan diri. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kemampuan untuk beradaptasi ini adalah karunia dari Tuhan. Karunia yang Tuhan berikan. Yang tujuannya sebenarnya buat apa sih? Tujuannya itu bukan sekadar untuk bisa bertahan hidup. Tujuannya bukan sekadar untuk bisa menjalin relasi dengan banyak orang. Tetapi tujuannya juga adalah, dan yang saat ini menjadi perenungan kita, untuk menyatakan kebaikan.
untuk menyatakan kabar baik dari Tuhan. Dan inilah yang Paulus lakukan dan kita temukan di dalam pembacaan kita yang akan segera kita baca bersama-sama, yaitu dari surat 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai 23. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara kita membaca bersama-sama. Surat 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai 23. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menyesuaikan diri dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, supaya ia bisa memberitakan kabar baik bagi mereka semua. Paulus sebenarnya nggak perlu repot-repot menyesuaikan diri dengan orang lain. Kok nggak perlu repot-repot? Mengapa demikian? Karena Paulus ini orang yang hebat. Paulus ini orang yang dihormati. Banyak umat percaya. Orang yang sangat berpengaruh. Kalau kita melihat relasinya seperti ini, yang ada harusnya orang lain yang belajar menyesuaikan diri dengan Paulus kalau mau belajar tentang firman Allah. Tetapi apa yang kita lihat? Apa yang kita baca? Paulus merendahkan dirinya, mau menempatkan diri setara dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, supaya mereka mengerti firman Tuhan yang Paulus ajarkan. Paulus beradaptasi, menyesuaikan diri sedemikian rupa demi bisa menyelamatkan banyak orang. Itu yang tadi kita baca di dalam bacaan kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menyesuaikan diri, beradaptasi untuk melakukan pelayanannya. Bagaimana dengan kita di dalam kehidupan kita setiap hari? Apakah kita sudah memanfaatkan karunia dari Tuhan ini? Karunia untuk beradaptasi, untuk menyesuaikan diri dengan segala situasi? Kita bisa menyesuaikan diri karena Tuhan sudah menganugerahkan kita kemampuan ini. Tetapi seringkali kita nggak mau menyesuaikan diri. Nggak mau adaptasi dengan keadaan yang saat ini sedang kita alami. Nggak mau adaptasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Alasannya bisa banyak. Nggak suka dengan situasi yang saat ini sedang kita alami. Atau nggak tahan dengan penderitaan yang sedang dijalani. Ada juga yang menjadikan orang lain sebagai alasannya. Seorang bisa berkata, aduh, dia mah udah dibilangin berkali-kali, tetap aja nggak mau berubah. Ada pula orang yang berkata seperti ini, aduh pokoknya saya nggak mau lagi ya berurusan sama orang itu, karena dia sudah berkali-kali menyakiti hati saya. Di dalam relasi di tengah keluarga, kita mungkin juga kerap mendengar perkataan dari anak dan orang tua. Sang anak misalnya berkata, kenapa sih orang tua itu kolot banget jadi orang gitu ya. Lalu orang tua juga berkata, kenapa sih jadi anak susah banget dikasih tahu. Dan begitu banyak contoh-contoh
yang keluar, yang kita ekspresikan dari dalam diri kita. Nah, ya hal-hal yang seperti ini terjadi di mana-mana, bukan? Di keluarga, dalam hubungan antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak-anak, di tempat kerja, antara karyawan dengan atasan misalnya, atau antar sesama rekan kerja. Di pelayanan juga bisa terjadi demikian, antar sesama pelayan Tuhan. Semuanya bisa terjadi apabila tidak ada keinginan untuk beradaptasi, untuk menyesuaikan diri. Dan kalau misal dibilang beradaptasi dan menyesuaikan diri, sesungguhnya ini bukan panggilan satu orang saja, tetapi ya setiap kita, semuanya dipanggil untuk menyesuaikan diri. Kalau itu tidak dilakukan, ya perkataan-perkataan seperti ini menjadi wajar sekali kita dengar di dalam kehidupan kita. Karena nggak mau menyesuaikan diri, akhirnya banyak orang susah hidup bersama dengan orang lain. Sering berseteru, nggak bisa kerjasama. Dan akhirnya banyak orang gagal berbuat baik, gagal memberitakan kabar baik. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, di masa yang tidak mudah ini, rasanya sulit untuk bertahan kalau kita tidak beradaptasi. Sulit untuk bertahan di masa-masa seperti ini kalau kita tidak menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Maka dari itu, pada saat ini kita dipanggil, kita diajak untuk belajar tentang pentingnya beradaptasi dengan situasi yang ada. Kalau kata Bruce Lee, belajar menjadi seperti air yang menyesuaikan diri dengan wadahnya. Kita pun yang percaya kepada Tuhan belajar menyesuaikan diri kita supaya kita dimampukan juga untuk menyatakan kebaikan yang Tuhan berkenan. Memberitakan kabar baik menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Oleh karena itu, saat ini kita diajak untuk menyambut karunia dari Tuhan ini dengan sungguh. Belajar menyesuaikan diri dengan keadaan kita. Dan juga menyesuaikan diri dengan kehadiran orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu ini tidak mudah dan prosesnya tidak pernah instan. Namun semakin kita terbiasa menyesuaikan diri dengan situasi dan orang-orang di sekitar kita, maka kita semakin mampu menjalani kehidupan kita. Kita semakin mudah pula untuk menyatakan kebaikan bagi sesama. Ibu bapak, saudara-saudara, kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat dan bersukacita selalu, dan kita dimampukan oleh Tuhan untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.